Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena sepanjang tahun 2021, Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami. Bahkan ketika kami beristirahat di sepanjang malam pun, Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Sehingga pada pagi hari ini, kami terbangun dalam kondisi sehat dan baik. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan, sehingga kami mau mentaati apa yang Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini bertema tak ada yang kebetulan. Bacaan diambil dari Ayub pasal 10 ayat 12. Demikian sabda Tuhan. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasukan Jepang pernah menembak sebuah pesawat Amerika yang kemudian jatuh menabrak belukar. Ada 3 orang awak pesawat yang selamat dan tidak mengalami luka apapun. Mereka bisa bertahan selama 10 bulan di hutan belukar yang luas. Mereka mengambil apapun yang dapat mereka ambil dari dalam pesawat, termasuk sebuah cermin kecil. Suatu hari ketika mereka kehabisan makanan, mereka memutuskan untuk pergi memancing ke laut. Ketika sampai di pantai, mereka menemukan 1 kardus ikan kaleng yang dihempaskan gelombang ke pantai. Ikan-ikan kaleng itu berasal dari kapal Jepang yang dibom oleh Amerika. Beberapa waktu kemudian, pesawat pengintai Amerika terbang berputar-putar di atas pantai, dan tanpa menunggu, ketika tentara itu mengeluarkan cermin dan memberi tanda kepada pesawat pengintai tersebut. Sang pilot mengerti tanda yang diberikan melalui cermin itu, sehingga beberapa hari setelah itu, sebuah kapal selam datang pada malam hari untuk menjemput ketiga tentara itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan kisah tersebut, ada beberapa bagian yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Karton yang berisi ikan kaleng yang dihempaskan ombak ke pantai, dan cermin yang diambil oleh tentara tersebut. Semua kejadian yang tersusun dengan baik itu membawa kita pada suatu kesimpulan bahwa ada seseorang yang mengaturnya. Banyak kejadian sehari-hari yang sepertinya terjadi secara kebetulan. Ketika kita diperhadapkan pada kebutuhan mendesak, sedang uang sudah tidak ada, tiba-tiba ada saja orang yang datang menawarkan atau bahkan memberikan bantuan. Ketika kita sedang putus asa atau mengalami kekeringan rohani, ada saja orang yang mengajak untuk mengikuti persekutuan doa, membaca buku yang menguatkan iman, atau bertemu dengan seseorang yang memberikan kesaksian hidup luar biasa. Rasa-rasanya kejadian seperti itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Karena dalam kamus anak-anak Tuhan tidak ada istilah kebetulan. Pasti ada seseorang yang berada di balik setiap kejadian itu. Dan seseorang itu tidak lain adalah Tuhan yang senantiasa setia kepada umat-Nya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat peduli terhadap umat-Nya. Jangan pernah ragukan kuasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dia selalu ada untuk kita, anak-anak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sadari dan pahami bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini tak lepas dari campur tangan Tuhan.
lihatlah kebaikannya. Pasti kita akan takjub dan terpesona olehnya. Bersyukurlah atas kebaikannya dan milikilah karakter Kristus yang peduli kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami percaya bahwa tidak ada satu kejadian dalam hidup ini yang terjadi secara kebetulan. Ajarilah kami untuk lebih percaya lagi kepadamu, sehingga kami boleh melihat dan merasakan campur tangan Tuhan dalam setiap permasalahan hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, untuk mengawali di tahun baru ini, kami ingin menyerahkan diri kami ke dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kiranya di tahun 2022 ini Tuhan berikan kesehatan dan sukacita kepada kami. Jauhkan kami dari segala kejahatan, mampukan kami untuk dapat mengatasi setiap persoalan. Ajarkanlah kami untuk mengandalkan Tuhan sebagai penolong bagi kami. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Mungkin sudah sekian lama merindukan kesembuhan. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang berkenan menjamah dan memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin serahkan setiap rencana dan harapan kami kepadamu. Kami memohon Tuhan yang memberkati. Biarlah yang menjadi rencana dan harapan kami, kiranya juga berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa setiap hal baik akan terjadi di dalam kehidupan kami, seturut dengan rancangan-Mu yang selalu baik bagi kami. Karena Engkau tak pernah memberikan rancangan kecelakaan, melainkan Engkau akan mendatangkan rancangan damai sejahtera bagi setiap orang yang hidupnya berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.